Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua sahabat KPI, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Salma Fauziah di media podcast Muslimpedia. Oke teman-teman, pada sore yang cukup cerah kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, narasumber yang sangat spesial, dan pastinya akan membahas topik-topik tentang wanita dan politik ya. Bersama saya, di samping saya berada Bunda Priyanti Susilawati, Sarjana Ekonomi. Boleh Bu sedikit singkat saja memperkenalkan kepada ya. Oke, terima kasih Dek Salma Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan obrolan sore ini bisa membawa kita ya menuju Indonesia bisa lebih baik dan wanita muslim bisa banyak maju di parlemen ya. Saya Priyanti Susilawati ya. Saya dari fraksi Gerindra. Cukup senang dan terima kasih Dek Nazwa. Ini bagian dari edukasi politik barangkali ya. Kita sebagai pelopor wanita ya. Sebagai pelopor wanita tentu kita akan mengajak semua kaum wanita, ayo kita ikut berpolitik. Ya, Oke Bunda, sejauh ini boleh ceritakan sedikit Bun kesibukan Bunda saat ini apa? Kalau saya sendiri, kebetulan saya ketua partai, pimpinan cabang Partai Gerindra ya. Itu di tingkat kecamatan ya. Kalau pimpinan cabang, kalau di kota itu DPC Dewan Perwakilan. Kok PJK dulu. Jadi pimpinan cabang ya. Dan kemudian saya masih menjabat ya itu di Sekretaris Komisi B ya, itu pendapatan daerah. Oke, baik. Oke Bun, berikut adalah biografi singkat dari Bunda Priyanti. Oke teman-teman, untuk ngobrol kita lebih jauh lagi, lebih tuntas lagi membahas tentang perempuan dan politik, mungkin sebelumnya teman-teman tidak asing lagi mendengar istilah kepemimpinan perempuan, kemudian caleg perempuan, ya, kesetaraan gender juga gitu ya. Maka dari itu kita akan membahas tuntas bersama Bunda Priyanti ya Bu ya. Oke. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ya Bun ya. Apa sih pendapat Bunda itu tentang politik gitu ya? Politik itu adalah satu aturan ya, aturan kebijakan yang diatur di dalam undang-undang tentunya ya, itu yang dijalankan sama masyarakat dan kita semua tentunya. Jadi politik sama dengan adalah aturan. Ya. Dan kemudian kalau bicara kesetaraan gender tadi ya, kesetaraan gender ini banyak orang salah mengerti ya. Kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan ya, tentang sekolah. Coba sekolah kita 6 tahun perempuan, 6 tahun laki-laki di sekolah SD, kemudian SMP sama-sama 3 tahun, SMA sama-sama 3 tahun, juga kuliah. Tentu persamaan hak dan itu untuk di di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan, ekonomi dan politik itu sama haknya dengan laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi itulah yang namanya kesetaraan gender ya, sama sekolah. Bekerja pun sama gitu. Jadi itu yang kita sedang mengajak sesama wanita. Kita pun bisa, tetapi bukan kita melangkahi kodrat kita gitu ya. Tetapi secara di muslim tetaplah kita menjadi ibu yang baik, yang punya tanggung jawab gitu ya. Betul. Oke. Menurut Bunda sendiri, boleh di-sharing ke teman-teman nih, apa sih proses Bunda yang dijalani ketika sebelum menjadi anggota DPRD gitu ya Bunda? Maksudnya ada proses-proses seperti apa gitu yang Bunda sudah lewati? Ya, betul. Berawal sih nggak pernah tertarik ya. Oh gitu. Awalnya nggak pernah tertarik karena apa? Politik tuh katanya kejam, ya. Susah dan kemudian banyak hal-hal buruk lah. Ternyata tidak demikian yang ketika saya sudah duduk nih, saya baru tahu ternyata dengan ikut langsung terjun ke masyarakat, terus kemudian kiat-kiat nih ya, apa yang kita harus lakukan, dan disitulah tempat kita
bisa ilmu kita, kemudian apa yang kita inginkan, hidup ini punya manfaat buat orang lain ya. Di sana kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan gitu buat membantu masyarakat tentunya ya gitu. Baik. Oke, mungkin sebagian persepsi orang itu memandang politik cukup negatif ya Bun ya, cuman karena kalau misalkan kita sudah terjun, mungkin ya sudah mengetahui proses-prosesnya seperti apa, mungkin tidak sekejam yang orang-orang kira, mungkin seperti itu ya Bun ya. Mungkin persiapannya yang harus dilakukan dengan teman-teman yang pemula yang ingin ikut terjun di politik. Buka diri, bangun silaturahmi ya, mau belajar, itu kuncinya, mau belajar. Siapapun yang mau belajar pasti bisa, gitu ya. Pasti bisa ya Bun ya. Pasti bisa. Siap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bun, kenapa sih orang itu segan gitu dalam berpolitik gitu ya? Itu tadi ketakutannya, paradigma yang untuk wanita ya beda dengan laki-laki. Pertarungannya lebih banyak ke ini, orang-orang bilang perempuan itu belum pantas gitu loh, belum bisa kalau dijadikan pemimpin. Sebetulnya itu salah ya, kita pun bisa ya. Alhamdulillah saya jadi dewan pun saya bisa melakukan hal-hal yang sama di bidang infrastruktur, sama-sama membangun, terus kemudian bagaimana kita membuat peraturan-peraturan, itu sama sebetulnya, nggak ada beda ya. Tinggal bagaimana kita tentunya menjadi politisi harus pintar, harus cerdas gitu ya kan, harus inovasi dan yang tentunya kebijakan-kebijakan itu yang pro rakyat gitu. Terkait dari peran perempuan tadi ya Bun ya, maksudnya ada peran seperti apa gitu yang dimainkan dalam berpolitik gitu kan, khususnya mungkin karena fitrahnya perempuan itu kan mungkin mengurus rumah tangga, ya kemudian mengurus anak gitu. Dan peran seperti apakah gitu dalam berpolitik? Perempuan itu berbagai peran, tetapi saat ini tidak boleh lagi perempuan ada di dalam kegelapan intelektual ya tentu ya. Jadi kalau dulu cuma taunya sumur dapur, terus kemudian taunya mengurus anak, kemudian juga ya hanya urusan-urusan rumah tangga, tetapi sekarang tidak lagi demikian. Kita juga berhak punya pendidikan yang bagus ya, yang tinggi, kemudian di dalam politik, kemudian juga di bidang kesehatan dan lain-lain. Tentu kita menjadi sebagai ibu ya, sebagai fondasi buat anak-anak kita, sebagai madrasah buat anak-anak kita juga ke depan, dan apa yang kita lakukan insya Allah ini membawa kebaikan buat anak-anak bangsa ke depan. Jadi perempuan pun bukan hanya mengurus rumah tangga saja ya, dan harus terlibat dalam atau partisipasi politik ya Bun ya. Ya, bisa juga ya membicarakan arah bangsa ke depan. Iya, bisa keseimbangan antara. Cuma memang sekarang itu masih kurang dari 30%. 30% itu masih kurang, harus terus dipus. Maka wanita-wanita sebaiknya ya, ini saya menghimbau gitu, para wanita jangan pernah takut untuk berkompetisi, jangan pernah takut duduk di parlemen. Di situ kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan. Contoh aja satu kebijakan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang lain, atau kebijakan contoh aja kecil yang menjadi kebutuhan dasar ya. Wanita muslim kan kalau kita punya anak, terus kita bekerja, kemudian sebaiknya ada kebijakan yang kita buat. Itu tadi salah satunya kebutuhan dasar. Maaf ya, ini perempuan kan suka menyusui kalau sudah punya anak, ya dibuatlah itu ruang-ruang untuk ruang menyusui dan sebagainya. Itu kan yang berkebijakan kan bisa. Salah satu contohnya itu juga bisa, itu contoh kecil. Tetapi itu kadang yang mungkin juga jadi terlupakan. Dan dengan adanya kita di dalam politik tadi, kita bisa gagasan yang bisa pro ke perempuan gitu ya. Tidak ada lagi tindakan kekerasan dan sebagainya, itu bisa gitu. Jadi kita tuangkan apa keinginannya kita sebagai perempuan,
atau perempuan-perempuan kita tidak teraniaya gitu deh. Iya. Tidak teraniaya. Betul. Jahat banget ngomongnya teraniaya. Aduh. Iya, oke. Nah, kalau menurut Bunda sendiri, apa sih yang dipersiapkan gitu ya dalam seorang wanita yang ingin masuk ke dalam parlemen politik gitu ya? Kira-kira ada persiapan seperti apa yang harus disiapkan? Sebetulnya gini, politik itu akan jadi baik kalau dengan cara-cara yang baik, ya dengan cara-cara yang baik. Yang pasti ada politik itu akan bisa membuat apa ya kebijakan-kebijakan yang baik ya. Kemudian juga perempuan itu sendiri harus punya hati nurani, empati yang tinggi ya. Kemudian mengaurakan, dan mengaurakan itu kita tuh disenengin gitu, bukan sebelin. Bagaimana caranya? Jangan mengumbar kesedihan. Yang pasti itu mau belajar, itu kan salah satu ya. Dan kemudian juga tentu sosok caleg itu humanis gitu ya, bersih, rapi, bukan berarti mahal ya, bukan berarti mahal bajunya, tetapi kan itu apa sih namanya, menjadi daya tarik. Barangkali harus punya empati yang tinggi, ya belajar membuka diri, terus kemudian karena kita bisa menguasai masyarakat kalau kita bisa bicara gitu, karena beda dengan ilmu kita kerja di luar dengan ilmu untuk politik dan terjun di parlemen. Saya juga baru ngerasain juga ternyata sangat beda, karena saya tadinya kan di Bandara Soekarno-Hatta ya, itu lama, hampir 22 tahun. Tetapi baru saya tahu ketika saya duduk di parlemen, jadi Dewan Wanita, oh ternyata yang harus kita pelajari ilmu masyarakat. Ilmu gitu. Masyarakat penting Ternyata juga ya, masyarakat itu yang paling penting gitu ya. Kita tahu itu. Iya. Dan kita tahu tupoksinya, insya Allah kita jalankan tupoksi dengan benar, ini pun hasilnya akan baik gitu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai kesetaraan gender itu sendiri ya Bun ya, menurut Bunda gimana tuh? Iya, kalau saat ini, kalau saya melihat yang sekarang ini kan ada perhelatan lagi nih, mau pesta demokrasi. Kemudian aturan yang dibuat KPU ini sudah saya rasa sudah baik gitu buat wanita. Kalau untuk yang para caleg kan sekarang ditentukan nih, satu wanita dua laki-laki, satu wanita dua laki-laki, kan gitu. Kalau untuk contoh saja ketika pendaftaran, jadi kalau di dapil saya aja nih, Cipayung sama Bojongsari, itu ada 12 kursi, berarti ada 4 wanita, 8 laki-laki. Nah ini udah bagus nih, 30% wanitanya sudah masuk gitu. Mudah-mudahan itu bukan hanya buat pendaftaran, tetapi ketika nanti perhelatan, ini juga menjadi motivasi ya, kita semuanya karena perolehan suara tertinggi, wanita pun masuk di 30% gitu ya. Saat ini memang belum kita sampai ya Bun ya, belum. Ya mudah-mudahan tahun ini 2024 ini bisa nyampe gitu. Iya. Udah baik gitu ya, udah menurut saya nih sudah bagus aturannya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bun ya. Mengapa sih alasannya partisipasi politik bagi perempuan itu penting gitu ya? Alasannya apa ya Bun? Ya, perempuan harus maju dong. Harus maju dalam segala bidang. Ya, contoh di dalam rumah tangga saja, di dalam kita keluarga kecil kita, itu tentu perempuan itu selain cerdas, punya tanggung jawab. Betul-betul tanggung jawab itu dijalankan. Ya, insya Allah saya yakin lah perempuan-perempuan Indonesia ini sekarang ini selain pintar punya tanggung jawab yang tinggi ya. Insya Allah gitu. Tinggi juga ya Bun. Iya. Ya supaya maju dong, kita maju terus. Oke, mungkin sedikit pertanyaan sedikit melenceng ya Bun ya. Ada nggak sih idola politik Bunda itu siapa kira-kira? Kalau khususnya dari perempuan gitu, ada nggak kira-kira? Kalau dari perempuan terlalu banyak ya, tapi kalau mengarahnya ke Nabi Muhammad ya Siti Aisyah. Tetapi kalau pejuang kita Cutnya Dinada, terus kemudian lagi ya termasuk ibu saya pejuang juga kan, pejuang di politiknya. Ya termasuk ibu saya, ya idola saya kan gitu ya. Ya menjadikan anak-anaknya yang punya tanggung jawab tentunya gitu. Dan mudah-mudahan kita juga bisa
menjadi wanita-wanita hebat gitu ya. Siap. Kalau dari idola politik laki-lakinya kira-kira ada nggak Bun ya? Kalau Siapa itu? banyak sekali Banyak. ya, termasuk Bung Karno juga idola. Yang pasti sekarang saya idolanya Prabowo gitu baik. Idola saya Praksi Gerindra Prabowo. ya Bun. Dan kalau di Kota Depok idola saya ya, karena saya dulu nggak pernah tahu ya politik itu seperti apa ketika saya belajar gitu ya. Ternyata kalau orang belum paham hanya euforia yang mereka tahu. Jadi pada saat kampanye bawa bendera, terus wah asik-asik deh pokoknya, konvoy. Ternyata itu belum menjadikan, menurut saya itu hanya euforia. Karena kalau kita tahu sesungguhnya politik itu adalah kan kebijakan yang kita ingin. Jangan harap kita dapat kebaikan, jangan harap kita mendapat keadilan, kesejahteraan ya, kalau pemimpin kita salah gitu. Maka kita harus tahu yang diperjuangkan itu siapa, untuk apa perjuangan itu, selesai perjuangan itu ketika semua yang kita dukung itu jadi. Ada apa di dalam itu, program-program yang bisa dirasakan langsung sama masyarakat. Jadi seperti itu, ketika saya tahu, oh asik banget ternyata, nggak takut lagi saya gitu. Tertarik ya Bun ya? Saya jadi nggak takut lagi, malah kepingin maju lagi sekarang gitu. Setelah tahu ternyata manfaatnya cukup banyak. Dan karena ini medianya media muslim ya, saya ngajak semua muslim, kita tahu agama boleh dan wajib, tetapi politik pun wajib kita tahu agar kita tidak dibodohin gitu ya. Gitu, agar kita tidak dibodohin. Kalau kita paham kan, kita paham dan mengerti, tentulah gitu ya. Makanya teman-teman semua, apalagi kalian nih ya, kayak kakak sendiri, adik sendiri kan mahasiswa nih, udah mahal, udah tinggi ilmunya ya. Amin Ya, cerdas itu penting, tetapi ikut berpolitik juga wajib gitu. Seperti itu ya. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Bun tantangan bagi Bunda sendiri sebelum menjadi anggota dewan gitu? Sebelum menjadi anggota dewan, kekhawatirannya ini punya masyarakat punya kebiasaan yang salah ya. Menurut saya ini ya, pandangan saya salah. Nah, karena kebiasaan ini seringkali ada serangan-serangan pajar yang membuat wanita-wanita tuh takut. Kosnya tinggi banget gitu ya. Kos politiknya tinggi banget gitu. Karena ketidaktahuan banyaknya calon. Ini kalau ditanya masyarakat satu dua orang, kalau yang ada duitnya saya pilih gitu ya. Itu kan udah bikin down orang, bagaimana kita mau maju kalau duitnya nggak ada, ditanyainnya duit terus gitu ya. Ternyata nggak begitu juga, tidak semuanya. Nah, maka kebiasaan itu saya sangat tidak suka gitu ya. Saya sangat tidak suka karena ketika saya nyalon kemarin tuh saya tidak ada tebar-tebar uang. Ternyata yang tadinya kita niatkan kita ini harus fokus, kita harus ingin keadilan, ingin kesejahteraan, itu tidak akan pernah bisa terjadi karena kita udah lupa tuh dengan dikasih serangan pajar. Serangan pajar tadi membuat kita jadi terlena gitu kan, gitu ya. Akhirnya kita tidak mendapat pemimpin yang baik gitu ya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang lama tetapi salah. Kenapa tidak kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baru gitu, yang memang benar. Dengan cara-cara apa sih? Kenapa sih kita harus memilih? Dan tentu wakil rakyat itu kan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namanya perwakilan, tentu menjadi tangan kita penyambung masyarakat ke pemerintah. Jadi tolonglah sekarang ini kebiasaan-kebiasaan jelek itu dihilangkan pelan-pelan ya, walaupun susah. Tradisi itu yang membuat orang jadi malas. Terus banyak hal. Oke, siap Bun. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ya Bun ya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Sambil minum deh. Boleh Bun. Oke. Apa yang bisa kita lakukan dalam partisipasi perempuan dalam politik penting gitu ya Bun ya? Iya. Ini kan kalau bicaranya politik penting, karena saya ini sudah jadi dewan ya. Iya betul. Jadi mengambil keputusan itu tentu menguatkan demokrasi kita, ya, menguatkan demokrasi kita juga. Jadi keputusan yang diambil
Karena tugas dewan itu 3 ya. Yang satu legislasi, membuat, membahas peraturan daerah. Itu yang pertama. Itu tentu dibuat peraturan daerah bersama kepala daerah. Dan yang kedua tugas tupoksi dewan sendiri itu memastikan controlling terhadap perda yang dibuat. Apakah betul itu dijalankan, karena itu sebagai pedoman pemerintah buat masyarakatnya. Kemudian controlling terhadap APBD, dan kemudian pembahasan yang ketiga, pembahasan peraturan daerah, selain peraturan daerah, pembahasan anggaran. Jadi di situ ada duit APBD, duit rakyat buat rakyat gitu. Itu kontrol kita juga kan gitu ya. Maka penting sekali, apalagi wanita, sangat kehati-hatian gitu. Dan yang pasti partisipasi perempuan, kalau saya sih berpendapat sebaiknya berdasarkan kemampuan. Kalau dia di ekonomi ya taruh di keuangan gitu. Jadi berdasarkan kemampuannya dia, dan kemudian juga tentu di sini membutuhkan karakter yang baik. Ya, jujur udah otomatis ya sebagai pemimpin. Ya paling tidak sebagai penyambung ini betul-betul harus jemput bola juga gitu. Jemput, penting sekali lah perempuan harus maju di perempuan ini. Insya Allah ya. Siap. Jadi memang disinkronisasikan gitu ya Bun, antara kemampuan si perempuan ini di bidang apa gitu ya Bun ya. Jadi dia ada kenyamanan di sana. Ada kenyamanan di, kalau beda dengan tugas-tugasnya kan jadi beda lagi nanti gitu. Kalau dia dengan sesuai dengan keilmuannya kan otomatis dengan tugasnya dijalankan itu akan jadi benar gitu. Betul. Siap benar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, berhubung kita udah di tahun baru ya Bun ya, di bulan yang baru juga, tahun 2024, di mana pemerintahan atau pesta demokrasi saat ini sebentar lagi akan berlangsung gitu ya Bun ya, di tanggal 14 Februari ya. 2024. Ya betul. Menurut Bunda sendiri nih sebagai anggota dewan, ada nggak sih kriteria seperti apa yang harus kita pilih presiden itu seperti apa gitu? Ada kriteria. Jadi presiden atau calegnya nih? Calegnya maksud saya. Masalahnya ada 2 nih, ada presiden dan calegnya. Kalau bicara calegnya yang pasti kita akan bisa menilai ya. Sebelum memilih kita tahu, kita evaluasi dulu nih. Dewan-dewan yang sudah jadi ini kita evaluasi bagaimana kinerjanya. Ya, terus bagaimana report jejak rekam itu harus kita tahu gitu ya. Karena kalau caleg belum bisa kita nilai kinerjanya gitu ya. Tetapi tentu tadi itu karakter yang baik kita harus tahu, jejak rekam yang baik itu kita harus tahu, tujuannya apa gitu. Tujuannya apa nih, mau arahnya kemana. Saya yakin sih punya tujuan yang baik, tetapi ini kan perhelatan bagaimana cara dewan-dewan ini bisa dari hati rakyat gitu loh. Bukan karena sesuatu yang diiming-iming akhirnya menjadi apa, kepura-puraan, jadi malaikat sementara gitu di saat mau dipilih. Jadi berjanji pemilihnya harus cerdas dong. Tentu harus cerdas pemilihnya. Kalau kesetaraan gender, bicara kita dari awal kesetaraan gender sudah kurang, ya perempuan sebaiknya bantulah perempuan kan gitu ya. Bukan, maaf ya laki-laki jangan marah ini, kenapa? Yang kesetaraan perempuan, kita harus maju perempuan kita ya, karena bagaimanapun nggak lepas ini dari pendidikan anak, dan tentu juga untuk kemajuan bangsa Indonesia ini tiangnya juga wanita gitu, bisa maju lah. Oke, baik. Untuk di tahun yang saat ini atau yang akan datang, harapan Bunda gitu ya, politik itu harus seperti apa sih Bun? Harus lebih baik lah. Makanya tempatkan dan pantaskan diri kita. Jadi bukan cuma masyarakatnya, tetapi juga apalagi sebagai pemimpinnya, tempatkan dan pantaskan, dan yang pasti dasarnya adalah agama. Jika agamanya dipakai dengan benar ya, insya Allah semuanya juga baik gitu. Yang lainnya ngikutin. Siap. Yang pasti jangan lupa lah ke TPS pakai hak pilihnya ya. Pakai hak pilihnya, karena kalau kita nggak pakai haknya, ini kan kewajiban kita. Jangan ngaku anak Indonesia lah kalau tidak mau ya kontribusi kebaikan buat bangsa ini. Dan kita tentu sebagai muslim ya,
sebagai muslim nih, kita bicara sebagai muslim, kalau buat saya ini dunia adalah surga. Kenapa saya katakan surga? Tempat kita belajar, menebar kebaikan, mencari pahala, kan gitu ya. Iya. Inilah dunia ya gitu. Selagi kita masih dikasih nikmat kesehatan, ya kita bersyukur. Itu tadi lagi-lagi dunia ini ada baik ada buruk. Kenapa kalau itu buruk kita lakukan? Kenapa nggak yang baik? Iya. Nah, kita udah bisa memilah tuh, ya. Dan untuk teman-teman yang baru pemula, terus kemudian harapan saya ini edukasi politik ini udah dimulai lah. 17 tahun sudah memilih, ya. Itu wanita, pria, udah harus diajarkan itu edukasi politik agar mereka nanti yang pertama punya bibit-bibit pemimpin, yang kedua tanggung jawab mereka sudah ditanamkan, ya. Makanya penting sekali tuh. Juga jangan lupa itu wawasan kebangsaan gitu. Ini perhatian juga nih buat pemerintah nih ya. Ini pemerintah juga harus mengedukasi, terus memberi contoh, dan paling tidak jadilah pemuda yang hebat, insya Allah punya manfaat gitu ya, Dek. Amin. Luar biasa sekali. Jadi memang apa ya Bun, tadi seperti yang dijelaskan sama Bunda, pemahaman politik sejak dini itu memang sangat penting, sangat penting dan harus melek juga kita sebagai remaja. Iya, betul. Remaja tuh harus udah mulai itu deh. Dari mulai SMA saja, selesai SMA mau menuju kuliah, belajarlah politik itu supaya muda-muda itu udah hebat-hebat itu nanti. Siap. Harus lebih melek juga ya Bun ya. Dengan hal politik hebatnya negara ini maju dan berkembangnya tergantung pemudanya. Ya kalau pas tergantung pemudanya. Betul. Punya tanggung jawab, disiplin, mau belajar, cerdas dan sebagainya, insya Allah lah ini akan menjadi negara yang hebat dan berkembang. Iya, gitu ya. Pemuda sebagai generasi bangsa ya Bun ya. Jadi menurut saya lah tentunya. Amin. Jadi menurut saya ya tentunya itu ya. Senang sekali ya bisa. Aku nih sore ini jadi senang nih berbincang-bincang. Tadinya agak demam dikit jadi sehat. Suaranya kedengaran agak serak sedikit. Suaranya serak ini. Oke. Wah, oke teman-teman, dari pembahasan yang kita atau sharing session kita mungkin udah selesai sampai saat ini. Banyak sekali cerita, pengalaman dan wawasan beliau yang sangat bermanfaat khususnya bagi teman-teman KPI Muslimpedia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bunda yang sudah bersedia mau diwawancarai di podcast kami yang sudah memberikan wawasan, pastinya semoga bermanfaat untuk kami ya Bun ya. Amin. Dan untuk kedepannya semoga menjadi yang sukses lagi, cita-cita Bunda makin jaya lagi ya Bun ya. Iya gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk statement closingnya dari Bunda tentang politik apa yang ingin disampaikan, silakan. Mungkin sepenggal kata saja. Iya betul. Iya. Kita cerdas, kita pintar, ya, kita hebat. Tetapi kalau kita tidak bermasyarakat, kan kalau di politik tuh harus bermasyarakat ya. Betul. Kalau kita tidak bermasyarakat, rasanya masih ada yang kurang gitu ya. Iya. Jadi kita harus tahu politik karena di sanalah kita bisa mengambil kebijakan dan aturan. Betul. Jadi kita paham betul. Jadi seorang remaja yang hebat, dan saya doakan juga nih kepada adik dan kawan-kawan semua, tentunya pemirsa semua, mudah-mudahan tahun 2024 sukses dunia akhirat. Amin. Siap. Wah, luar biasa sekali ya Bun ya. Oke, mungkin teman-teman dengan mengakhiri podcast kita kali ini, mari kita bersama-sama merayakan kekuatan kepemimpinan bersama-sama wanita dalam politik. Yaitu, mari kita terus mendukung peran perempuan yang memberikan kontribusi tak tergantikan dalam membentuk masa depan yang adil dan berkelanjutan untuk semua. Amin. Ya, kita percaya dengan sinergi dan visi yang kuat, perempuan dapat memimpin dengan kebijaksanaan dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Oke teman-teman, mari kita tutup acara podcast pada sore kali ini dengan ucapan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.